Guys, kemarin aku baru dengar cerita teman, namanya Kartini. Dia baru lulus dari salah satu universitas top di Indonesia. Udah setahun nganggur cari kerja, sampai akhirnya dapat kerja di toko HP yang cabangnya tersebar di Indonesia, jadi toko HP besar. Nah, 1 minggu pertama kerjanya happy, tapi setelah itu mendadak berhenti kerja. Nah, alasannya kenapa? Karena ternyata dia dikasih tahu kalau gajinya itu nanti hanya 500.000 per bulan, jauh di bawah UMR. Nah, pertimbangan dia berhenti sangat masuk akal. Ya, keluarganya udah keluarkan biaya ratusan juta rupiah cuman buat biaya kuliah aja. Mau balik modalnya berapa lama kalau gajinya hanya 500.000 per bulan? Nah, nasib Kartini nggak sendiri. Ada banyak anak fresh graduate lain di Indonesia yang lagi galau cari kerja, dalam posisi terjepit. Di satu sisi, keluarganya udah keluarin uang banyak untuk biaya kuliah. Tapi di sisi lain, realita kerja berkatanya lain. Boro-boro dapat kerja ideal. Cari kerja dengan gaji UMR aja susah. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan kerja di Indonesia? Nah, kenapa banyak banget perusahaan yang terkesannya nggak mampu hanya gaji UMR? Gitu. Atau bahkan nggak mau gitu ya. Nah, apa yang bisa dibuat Kartini untuk mengubah kenyataan pahitnya? Nah, untuk mulai, mungkin lebih tepat kalau aku ceritain latar belakang Kartini dengan lebih lengkap. Nah, kisah-kisahnya sejak kecil, pilihan-pilihan yang Kartini ambil sepanjang masa pendidikan. Jalan yang dia tempuh yang tanpa sadar antarkan Kartini ke galaunya yang sekarang. Tini lahir di sebuah keluarga menengah, anak ketiga dan anak bungsu. Jadi hidupnya penuh perhatian orang tua, penuh perhatian kakak. Jadi happy family. Salah satu nilai yang ditanamkan ke Tini adalah jadi anak yang patuh, penurut, lakukan apa yang diminta oleh orang tua. Karena kan orang tua nggak ada niat jahat ke Tini, mereka pasti mau yang terbaik untuk Tini. Dan Tini pun bertumbuh jadi anak yang patuh, penurut. Ya, kalau diminta lakukan sesuatu ya langsung dituruti. Jarang nanya kenapa ya, gitu. Dan memang sebenarnya bawaan dasar Tini itu emang baik, emang adem, nggak neko-neko. Nah, dari sisi pendidikan Tini lumayan oke, termasuk prestasi. Maksudku dari segi peringkat ranking kelas. Karena Tini tekun hafal, maka dia berhasil rutin masuk peringkat 10 besar kelas setidaknya. Nah, kalau pergaulan Tini juga lumayan bagus guys. Dia bukan tipe yang berani mulai dulu, tapi bukan juga yang sangat amat pemalu. Ya sedang-sedang aja deh. Tapi dia pribadi yang baik, bisa berbaur, bisa dengerin keluh kesah teman. Nah, ini juga yang buat Tini disukai oleh teman-temannya mainnya. Nah, itu kurang lebih latar belakang Tini. Gadis yang jalan hidupnya mirip-mirip dengan rata-rata keluarga menengah di Indonesia. Ya, gadis yang pergaulannya juga kurang lebih mirip lah dengan rata-rata anak menengah di Indonesia. Seumur hidupnya nyaman, jarang ngerasain susah, jarang ngerasain kepepet. Anggap kisah Tini berhenti hingga di sini. Sebenarnya ini kan keinginan dari rata-rata orang tua terhadap anak. Khususnya orang tua yang lahir tahun 90-an ke bawah, atau setidaknya orang tua yang pernah ngerasain hidup susah. Nah, keinginannya adalah agar anak bisa hidup bahagia. Nggak perlu susah hidup kayak orang tuanya dulu. Semua kebutuhan anak bisa terpenuhi. Ya, tapi sayangnya kehidupan Tini kan nggak selesai di bangku pendidikan. Malah banyak yang bilang justru orang hidup sebenarnya itu baru dimulai ketika selesai sekolah realita. Nah, kalau kita coba kupas lebih dalam, ada beberapa hal dari masa kecil Tini itu yang mungkin buat Tini jadi sulit cari kerja dengan gaji tinggi saat ini nih. Nah, salah satunya Tini dibiasakan patuh atau nurut terhadap orang tua. Nah, apakah ini bagus? Ya tentu bagus. Siapa juga yang suka anak kurang ajar, suka anak yang membantah. Ya, tapi sepertinya nilai ini diterapkan agak berlebihan ke Tini. Dan seperti segala sesuatu yang lain, sesuatu yang berlebihan biasanya kurang baik. Contoh, sikap baik yang berlebihan itu nggak baik karena menciptakan sikap lugu. Nah, sikap yang hemat tapi berlebihan juga nggak baik karena nanti jadinya malah pelit, nggak bisa menikmati hidup. Dan dalam hal sikap nurut yang berlebihan jadi mematikan sikap critical thinking atau pemikiran kritis. Nah, apa itu critical thinking? Nah, ini adalah kemampuan mempertanyakan, menganalisa, dan menilai sesuatu dengan objektif dan rasional.
Ini kemampuan yang harus dibangun dan diasah dalam waktu lama. Butuh proses tahunan, jadi bukan sesuatu yang instan. Kayak misalnya kemampuan melihat, begitu kita lahir, ya udah ada aja, dapat aja kemampuannya. Butuh proses, butuh dibangun. Nah, critical thinking adalah salah satu soft skill dasar yang dicari untuk sebuah jabatan manajer. Biasanya sih gitu ya. Jabatan dengan gaji yang rata-rata di atas angka UMR kan ya. Nah, hal yang lagi bikin pusing Tini sekarang nih, angka UMR kan ya. Nah, ketika kecil Tini seperti semua anak lain penuh dengan rasa penasaran guys ya. Penasarannya tinggi akan dunia. Nah, ini modal dasar critical thinking. Awalnya ketika disuruh melakukan hal yang berlawanan dengan keinginannya Tini selalu nanya, kok begitu? Ya tujuannya bukan untuk bantah orang tua, tapi karena Tini benar-benar mau tahu kenapa sih orang tuanya minta dia lakukan hal yang beda dari yang dia mau lakukan. Namun karena ayah ibu Tini males jawab segudang pertanyaan dari si kecil Tini, mungkin juga karena lagi nggak mood untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dasarnya Tini. Tapi mungkin juga karena bingung harus jawab apa, karena mereka sebenarnya tahu kalau tindakan Tini itu yang tepat kadang-kadang, malah permintaan mereka yang salah. Nah, maka pertanyaan Tini sering dibalas dengan omelan, dengan hukuman, dicubit malah, atau bahkan tuduhan kalau Tini membantah. Contoh, pernah suatu ketika ada debt collector datang ke rumah, mau nagih hutang ke ibu Tini. Ternyata ibu Tini pernah bela-belain utang dipinjol buat belanja pas sale tahun lalu gitu ya. Nah, sekarang malah susah bayar. Nah, pas debt collectornya teriak di depan gerbang, "Halo, ibu Tini ada di rumah?" Tini dengar dan mau spontan teriak balik, "Iya ada," gitu. Tapi sebelum Tini berhasil, mulut Tini berhasil ditutup oleh ibu. Dan ibu bilang, "Nak, bilang kalau ibu lagi nggak ada, ibu lagi keluar rumah." Nah, Tini bingung. Tini balik nanya ke ibu, "Kok begitu, Bu? Ibu kan ada di sini." Nah, ini titik penting bagi Tini. Tini sedang tunjukkan skill critical thinkingnya ke ibu. Ya, respon ibu bisa tentuin gimana pandangan Tini terhadap skill critical thinking. Kalau ibu terlihat senang, bangga, dan puji Tini, misalnya, "Wah, Tini pinter ya." "Iya ya, ibu kan ada di sini. Tapi ibu minta Tini bilang ibu lagi keluar karena ibu ada alasan khusus. Nah, nanti abis ini ibu jelasin ke Tini ya. Pokoknya sekarang Tini bilang dulu deh, ibu lagi keluar. Nanti abis itu kita ngomong berdua, ibu jelasin kenapa ibu kasih tahu yang beda." Mungkin gitu ya ngelesnya ibu ya. Nah, maka kalau seperti ini mungkin Tini bisa beranggapan kalau sikapnya barusan, sikap mempertanyakan sesuatu yang dia lihat beda dengan penilaian dia, itu sikap yang bagus. Sikap yang harus diperbanyak, harus diulangin lagi ke depannya. Karena akan dapat pujian dan kasih sayang dari ibu. Respon positif ibu bagus soalnya. Nah, tapi sebaliknya kalau Tini dapat omelan, dapat bentakan, atau bahkan dicubit, misalnya, "Kamu jangan banyak nanya, jangan banyak bantah, jangan sok pinter, cepet sana keluar. Bilang kalau ibu lagi pergi, sana." Nah, mungkin Tini akan anggap kalau sikap critical thinking ini sikap jelek. Nggak perlu diulang deh, karena akan dapat respon negatif dari ibu. Nah, ini buat Tini lama-kelamaan memendam rasa penasaran dia. Pendam naluri dasar untuk berpikir sesuai dengan insting nalarnya Tini. Ya, ternyata bertanya malah buat hidupku susah deh, malah dimarahin deh sama ibu. Mending langsung nurut aja. Respon ibu jadi lebih baik kan. Aku lebih disayang, lebih nggak kena masalah. Mungkin itu yang ada di benaknya Tini kan. Nah, itu realitanya Tini. Pendidikan orang tua Tini secara nggak sadar mencetak Tini jadi tenaga kerja rata-rata. Nggak lebih buruk tapi juga nggak lebih baik. Ya, sedang-sedang aja. Nah, setiap tahunnya ada jutaan tenaga kerja rata-rata di Indonesia yang lulus bangku kuliah guys, dan cari kerja. Nah, sebagian dari mereka nggak neko-neko. Mereka tahu kalau kemampuan mereka ya cuma memang rata-rata. Jadi mereka cari kerja dengan ekspektasi dapat gajinya ya rata-rata aja. Nah, berapa gaji rata-rata? Ya gaji standar UMR. Nah, UMR menurutku adalah solusi dari pemerintah untuk coba manusiakan sistem supply demand dari dunia kerja guys. Naturalnya itu tanpa adanya UMR, kecilnya gaji seseorang karyawan akan ditentuin berdasarkan supply demand. Kalau lowongan atau demand banyak dan yang cari kerja supply dikit, maka perusahaan akan lomba-lomba satu sama lain untuk guide para pencari kerja kan ya. Nah, gajinya akan dinaikin dan jadi lebih menarik buat pelamar gitu.
Tapi kan realitanya sekarang jumlah lowongan kerja jauh lebih dikit dibanding jumlah orang yang cari kerja. Dan akan terus bertambah gitu setiap tahun. Karena ada jutaan fresh graduate baru setiap tahun, sedangkan jumlah lowongan kerja baru yang nggak nyampe segitu. Gitu ya. Nah, dalam kondisi ini, kalau nggak ada intervensi pemerintah, intervensi UMR, maka standar gaji bukannya akan naik atau sama, malah teorinya malah bisa tambah turun setiap tahun. Kenapa? Karena pencari kerja lomba-lomba saing agar dapat kerja kan. Bahkan dengan inisiatif ya udah aku turunin gajiku deh biar aku yang diterima dibanding dia. Gitu. Nah, realitanya saat ini ya lebih rumit. Ada banyak faktor lain yang buat para perusahaan susah bayar gaji tinggi, bahkan gaji UMR ke karyawan. Ya, salah satunya adalah persaingan domestik ataupun global. Ya, ada beragam alasan perusahaan berusaha ngakalin bayar gaji UMR. Mungkin aja emang pemiliknya pelit loh tapi. Jadi sebenarnya perusahaan udah untung besar, tapi naluri dasarnya emang suka neken orang lain. Suka kalau lihat orang lain kalah. Dia jadi berasa menang. Nah itu ada guys, banyak kenyataannya memang gitu. Jadi andai Tini kerja di sini, andai Tini karyawan teladan udah punya skill banyak, matang skillnya, banyak kasih kontribusi nyata ke pertumbuhan perusahaan, ya tetap aja Tini akan digaji sekecil mungkin. Ya sebisa mungkin ditekan deh biar gajinya minimal. Nah sebaiknya ya jauh-jauh ambil angka kaki 1000 dari perusahaan kayak gini kan. Ya tapi kita nggak lagi bahas tipe yang ini di video ini. Kita lagi bahas perusahaan yang wajar deh, yang akan berikan gaji sesuai skill dan kontribusi karyawan. Nah itu cerita Tini dan dunia kerja Indonesia. Kisah kasih sayang orang tua terhadap anak, kisah anak yang udah tumbuh dewasa dengan sejuta mimpi, tapi ternyata terhantam realita dunia kerja. Kisah perusahaan yang berjuang untuk bertahan di tengah persaingan global. Ya, di saat bersamaan juga berjuang untuk penuhi ekspektasi UMR pemerintah. Nah, apakah ini salahnya orang tua Tini? Ya, menurutku enggak, bukan. Ya. Orang tua membekali Tini dengan yang mereka tahu. Ya. Mereka mau yang terbaik untuk Tini. Ya. Siapapun enggak ada, orang tua mana ada yang mau lihat anaknya susah. Ya, pasti kasih berusaha yang terbaik, yang mereka tahu. Nah, kebanyakan orang tua kenyataannya nggak sadar pentingnya skill-skill ini. Ya, mungkin karena mereka sendiri nggak punya skill yang ini dan juga mereka nggak pernah diajarin skill-skill seperti ini oleh orang tua mereka. Ya, menurutku ini sebuah proses, ya, proses kehidupan, proses setiap generasi bertumbuh jadi lebih baik dari generasi sebelumnya. Ya, tapi juga proses seleksi alam. Ya. Keluarga yang bisa bertumbuh lebih besar, lebih cepat, akan sedikit demi sedikit lebih unggul dan tinggalin keluarga yang lain yang tumbuhnya lebih sedikit, lebih lambat. Ya, tapi kabar baiknya saat ini pilihan untuk tumbuh sedikit atau banyak, cepat atau lambat itu udah sepenuhnya ada di tangan kita kan guys. Akses ke informasi udah terbuka ya, lewat internet. Ya beda sama 10 tahun yang lalu gitu. Waktu itu masih banyak rahasia sukses tersimpan ya di kalangan keluarga ekonomi atas. Ya diwarisinnya turun-temurun aja. Nah kalau sekarang internet udah tersedia luas, tingkat pertumbuhan kita 100% ada di tangan kita. Tingkat pertumbuhan Tini 100% ada di tangan Tini. Karena meskipun dari kecil Tini nggak diajarin soft skill, critical thinking misalnya, belum selalu nggak ada kata terlambat buat Tini belajar kan ya. Gitu ya. Jadi sukses dan gagalnya karir Tini ya sepenuhnya di tangan Tini. Harapanku Kartini dan Tini-Tini lain segera dapat pekerjaan impiannya.